Seperti itu, ketemu lagi dengan saya di channel Teguh Farudi Channel. Di sini saya akan memberikan ilmu pengetahuan bagaimana cara mengencangkan rantai yang kendor dan apakah pengaruhnya bila rantai kendor seperti ini, dan bagaimana cara perawatannya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Baik, di sini karena motor ini tergolong Honda C-Series 8 sejenisnya, jadi kuncinya masih menggunakan kunci 24 untuk membuka kunci pada bagian as roda sini, kunci 10 yang akan untuk membuka bagian pada kunci penyetelan, kunci 19 untuk menahan bagian dalam sini, dan kunci 14 untuk memutar baut asnya. Oke, bagaimana caranya penyetelan yang benar, dan kira-kira apakah bahayanya bila rantai terlalu kendor seperti ini ataupun terlalu kencang. Terlebih dahulu kita kendorkan buat penyetelannya. Dan kita kendorkan umur 24 nya. Dan cukup kita kendorkan saja, jangan dibuka. Terus kita buka pot ini dan kita tahan pakai kunci 19. Selanjutnya kita setel pada bagian penyetelannya seperti ini, harus seimbang dengan bagian sebelah kanannya. Dan kita periksa ketegangannya. Ya, cukup segini saja dan tidak terlalu kencang. Dikhawatirkan nanti terjadinya terlalu kencang mengakibatkan bunyi dan ketegangannya terlalu kencang mengakibatkan rantai bisa putus. Dan perlu diingat adalah rantai jangan sesekali kita menyambung pada bagian sambungannya atau memperpanjang saat dia pendek dipanjangkan, karena dengan secara manual kita memukul pada bagian pinnya, itu akan terjadi kelenturan yang berkurang seperti ini elastisnya, sehingga menjadikan rantai bunyi dan berakibat fatal pada putusnya rantai. Setelah melakukan pengencangan pada rantai, kita diwajibkan kita melakukan pelumasan menggunakan minyak chain loop yang sejenisnya, bukan oli bekas
karena atau oli lainnya, karena bisa mengakibatkan lengketnya kotoran pada bagian-bagian sisi rantainya. Jadi kita hanya memerlukan cairan penetrasi rantainya saja. Dengan cara kita memutarkan saja, tidak perlu menghidupkan mesinnya seperti ini. Terus sampai merata dan benar-benar roda semakin lama semakin mengencang. Ya, cukup mudah dan simpel, tetapi bila kita menyepelekan prosedur ini, maka berakibat fatal pada kendaraan Anda. Baik, kita melakukan pengencangan kembali setelah kita melakukan perbaikan. Baik, jangan lupa like dan subscribe untuk bisa melihat notifikasi dan pemberitahuan dan uploadan video-video terbaru dari saya. Dan dari saya sekian dan terima kasih.